Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, semangat yang sudah menjawab salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat. Salah satu nikmat yang bisa kita rasakan hari ini adalah nikmat sehat. Ya, beberapa teman tidak bisa datang, ada Nasla, ada Faiz, ada Fahrul, nggak bisa ke JJ karena kondisinya sakit. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur Allah kasih kita sehat, bisa ketemu Bu Umi sehat, bisa ketemu teman-teman semua, ya itu nikmat yang nggak bisa dibeli. Ya, kalau udah sakit udah, ya. Apakah bisa dibeli dengan uang kemudian kita tahu-tahu bisa sembuh? Enggak. Ya kalau sakit kan meskipun pakai obat harus berproses, nggak bisa tahu-tahu sembuh. Nah, teman-teman sebelum kita mulai belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, kita siap untuk berdoa? Sudah. Yang di rumah juga ikut berdoa ya nak ya. Kita mulai berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil istighfar Muhammadin Nabi Rasulullah Rabbi Oke, sebelum mulai belajar, Bumi mau cek kehadiran dulu. Di sini ada 9 anak. Ada Anissa Amelia, Dafa, Farel, Atira, Mahdi, Anayatu, Safa, Bunga, dan Iqbal. Ya, ada yang minggu kemarin nggak datang PTM, minggu ini datang. Ada yang minggu kemarin datang, ternyata minggu ini tidak datang. Jadi semoga bisa komplit terus ya, seperti yang minggu kemarin. Yang sesi 2 itu hampir semuanya datang. Nah, untuk yang di rumah, Bu Umi cek kehadirannya dulu. Yang di rumah yang sudah gabung, ada Fahrul, ada Faiz, ada Nasla, ada Lailatul, ada Konita, ada Rafa Rizky, ada Rizky Saputra, Rizky Aditya, Sadewa, dan Wangi. Ya, ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Insya Allah ya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan mulai masuk di tema terakhir di semester ini. Kita akan mulai masuk di tema 5. Kalau di tema kemarin kita belajar tentang listrik, ya, listrik. Untuk tema 5 ini kita akan belajar salah satunya adalah tentang magnet. Adakah yang belum pernah melihat magnet atau nggak tahu magnet itu apa? Semua tahu ya? Di sekitar teman-teman atau mungkin di rumah atau mungkin ada nih di tas kalian, ya, barang apa sih yang ada magnetnya? Atau benda apa yang biasanya ada magnetnya di lingkungan teman-teman semua? Ada apa? Yang biasa ada magnetnya itu apa? Membersihkan. Ya kayak gimana itu? Ada, mungkin belum pernah lihat cara membersihkan. Buat bersihin akuarium. Oh, di luar sama di dalam kaca itu. Ya, oke. Terus apa lagi? Apa sama? Baterai. Oh, di dalam baterai. Oke. Di sebelah mananya? Di pinggirnya. Oh, itu bukan magnet. Itu hanya aluminium ya? Bukan. Emang nempel dia? Enggak dong. Baterai kalau dideketin dia nggak nempel. Baterai bisa jadi salah satu bahan pembuat magnet. Nanti ada namanya elektromagnetik.
Bahan pembuat magnet. Apa? Yang ada di lingkungan kalian setiap hari kalian buka tutup. Pintu kulkas, betul Anissa Amelia. Pintu kulkas, ya. Itu kan yang insya Allah di setiap rumah biasanya suka ada pintu kulkas, ya. Terus di kulkas teman-teman suka pasang tuh hiasan. Kita aja mau bawa malah lupa. Hiasan itu kan juga magnet. Ya. Bu, saya nggak punya magnet. Tadi beberapa WhatsApp Bumi. Bumi, saya nggak punya magnet di rumah. Padahal magnet itu ada. Misalnya yang tadi, yang apa namanya? Tempelan di kulkas itu kan juga magnet. Tempelan di kulkas. Itu magnet juga. Kalau nggak nempel, dia bukan dari magnet. Gitu. Nah, kali ini kita akan belajar seperti tentang magnet. Apa itu magnet? Seperti apa magnet? Bentuknya kayak apa? Nah, kita akan belajar itu. Yang di rumah Ibu mohon izin untuk share screen ya. Kita akan mulai belajar tentang tema 5, judulnya adalah kewirausahaan. Hari ini kita akan mengajak teman-teman membahas tentang magnet. Ya, apa itu magnet? Ada yang tahu nggak? Apa itu magnet? Magnet, M-A-G-N-E-T. Apa itu magnet? Hah? Ada yang tahu apa magnet? Yang Bumi bawa ini magnet. Ini kalau ini sebenarnya bentuknya U ya, tapi karena patah, jadi kok U. Iya ini harusnya magnet U, tapi karena patah, tahu patahannya kemana? Ya, kita akan belajar tentang magnet. Nah, magnet itu adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Jadi magnet itu dia materi ya, jenis material, sebuah benda yang bisa menarik benda lain yang terbuat dari besi atau baja. Ya. Contoh yang Bumi bawa nih, ini magnet kecil-kecil. Waktu itu belinya satu set dapat segini. Atau kalau di abang-abang biasanya magnetnya yang bulat atau yang gepeng, ya, yang di abang-abang keliling itu yang 2000-an itu juga ada. Nah, magnet itu berdasarkan cara terbentuknya ada dua. Ada magnet alam dan magnet buatan. Yang namanya magnet alam berarti dia terbuat secara alami atau tanpa bantuan manusia. Ya. Yang namanya magnet alam itu adalah magnet yang tidak dibuat oleh manusia. Allah sudah ciptakan magnet itu. Nah, Bumi merupakan magnet alam terbesar, di mana punya kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan magnet buatan, magnet yang dibuat oleh manusia. Yang Bumi pegang ini magnet apa? Nih, kita lihat teman-teman yang di rumah. Yang Bumi pegang ini magnet apa? Nah, kategorinya masuk ke magnet alam atau magnet buatan? Magnet buatan. Oke. Yang di sini yang Bumi pegang masuk ke magnet buatan, dibuat oleh manusia. Sampai di sini paham ya? Nah, magnet buatan bahan pembuatnya itu tidak sembarangan. Kayu bisa nggak dibuat magnet? Tidak. Dua bahan yang bisa dibuat magnet atau yang sifat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abeng. Silakan duduk, Nak. Nah, bahan yang bisa dibuat magnet adalah bahan yang punya sifat kemagnetannya kuat, yaitu besi dan baja. Besi dan baja sifat kemagnetannya lebih kuat baja. Ya, jadi kalau dibuat magnet besi sama baja itu lebih tahan lama, sifat kemagnetannya itu baja.
Ya, lebih kuat materialnya juga lebih keras daripada besi. Ya. Kemudian bentuk magnet. Magnet memiliki berbagai bentuk dan patah lagi. Dan biasanya dinamakan sesuai dengan bentuknya. Jadi bentuknya magnet itu, nama magnet itu ya sama dengan bentuknya. Magnet-magnet yang seperti Bumi pegang ya. Misalnya di sini Bumi punya nih magnet seperti ini. Ya, ini namanya magnet. Bentuknya seperti ini, kotak, ya seperti balok. Disebut magnet. Ada yang tahu? Namanya adalah magnet batang. Nah, di sini bentuk magnet seperti ini, ya, nih. Ya. Ini namanya adalah magnet batang. Ya, kotak seperti ini. Kemudian ada juga magnet silinder, tapi Ibu nggak punya. Jadi bentuknya seperti tabung. Itu magnet silinder namanya. Kemudian ada juga magnet yang bentuknya seperti huruf U. Ini bisa disebut magnet U atau magnet tapal kuda. Karena seperti kalau kuda itu kan di bawah kakinya itu ada besi yang ditancepin. Ya, ada besi yang ditempelin di situ di kaki kuda. Kalau teman-teman misalnya suka naik delman, itu perhatikan kaki kuda. Kaki kuda itu diberi tapal kuda. Ya, supaya kalau buat jalan dia nggak sakit kena aspal. Nah, ini namanya magnet U, magnet ladam, atau magnet tapal kuda. Bentuknya U ya, seperti huruf U. Kemudian ada lagi magnet, ini namanya adalah magnet lingkaran. Ini punya. Ya, dia bentuknya lingkaran, magnet lingkaran. Jadi nggak susah ya nama-namanya ya. Kemudian ini biasa ada pada apa? Magnet yang satu ini. Ada yang tahu? Kalau yang anak pramuka mungkin pernah pegang. Yang kalau mau melihat utara, selatan, barat, timur, biasanya ada pada kompas. Ini namanya magnet jarum. Ya, biasa digunakan di kompas. Kompas itu apa sih, Bu? Alat yang dipakai untuk menentukan arah. Mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Kalau pramuka biasanya anak-anak akan misalnya petualangan itu ya dikasih kompas gitu untuk mencari kutub arah utara mana, selatan mana itu pakai kompas. Nah, kemudian anak-anak setelah tahu tadi magnet, bentuk magnet ada apa aja? Ada magnet. Ayo, lingkaran, apa? Jarum, lagi? Tapal kuda, silinder tabung, sama satu lagi yang kotak tadi apa? Batang. Oke, Ilham lagi sih. Iqbal, mantap. Batang, Bu, betul. Nah, sekarang kita akan belajar sifat-sifat magnet. Magnet itu punya sifat. Nanti di akhir kita akan percobaan. Anak-anak, teman-teman bawa magnet. Siapa yang bawa magnet? Oke, bagus. Ya, yang nggak bawa nanti kita percobaan sama-sama. Yang bawa bisa percobaan sendiri-sendiri. Yang di rumah nanti juga bisa percobaan. Mencoba. Benar nggak sih yang diomong Bu Umi, sifat-sifat magnet itu seperti itu? Yang pertama, sifat magnet adalah magnet dapat menarik benda tertentu. Ini sifat yang pertama. Magnet bisa menarik benda tertentu. Itu sifat yang pertama ya. Apa sifat yang pertama? Magnet bisa menarik benda tertentu. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah magnet memiliki dua kutub. Ada yang tahu kutubnya apa? Apa, Safa? Selatan dan utara, betul. Kutub magnet ada dua, selatan dan utara. Kalau tadi di sifat-sifat magnet, di bentuk magnet nih, ya, U, S. U itu utara,
S itu selatan. Atau terkadang ini bukan U, tapi N. Kayak punya Bu Umi di sini bukan U, tapi N. Pakai bahasa Inggris north. North itu kan utara. Ya. Ada yang U, ada yang N. Kemudian sifat berikutnya. Nah, tadi magnet punya dua kutub. Di mana kutub itu ada utara dan selatan. Kalau kutub yang senama, misalnya kutubnya utara dengan utara bertemu, dia akan saling menolak. Ya, akan lari, nggak mau deketan gitu ya, gampangnya. Nanti kita praktekkan. Kemudian kalau kutubnya tidak senama, artinya utara dengan selatan, selatan dengan utara, dia akan tarik-menarik. Kemudian magnet memiliki medan magnet. Dan gaya tarik magnet dapat menembus benda tertentu. Tidak semua benda, hanya benda tertentu. Apakah meja bisa ditembus magnet? Apakah tembok bisa ditembus magnet? Kertas bisa ditembus magnet? Tergantung besar kecilnya magnet. Kan ada tuh alat yang gede banget yang kayak eskavator, yang kalau dipakai di tempat-tempat pembuangan rongsok seperti besi-besi, mobil bekas dan sebagainya, itu kan dia magnetnya gede banget. Nah, buat ibarat kata buat ngangkat satu mobil aja bisa gitu. Tergantung kekuatan magnetnya. Tapi kalau magnetnya seperti Bu Umi ini, bisa nggak nembus tembok? Kira-kira menurut kalian? Nggak bisa. Kita akan pelajari satu persatu. Magnet dapat menarik benda tertentu. Nanti teman-teman praktekkan ya. Nah, benda yang dapat ditarik magnet itu misalnya ada besi, ada baja, ada nikel, ada kobalt. Itu yang bisa ditarik magnet. Ya. Kemudian nih, contohnya seperti ini ya prakteknya ya. Nanti Bu Umi punya beberapa barang di sini. Ada penghapus, ada paperclip yang seperti ini, paperclip yang warna-warni, ada koin gope, ada plastik, kemudian ada paperclip yang seperti ini yang nggak warna-warni. Nah, di sini misalnya Bumi taruh magnet di dalamnya, ya. Nah, Bumi dapat satu apa? Paperclip. Berarti paperclip benda yang bisa ditarik magnet tidak? Bisa, oke. Kemudian Bumi dapat apa lagi ya? Paperclip lagi, paperclip yang berwarna dan tidak berwarna. Kemudian Bumi mau ganti koin, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, dia dari perak ya, bukan dari besi. Penghapus bisa ditarik nggak? Enggak. Plastik ini bisa ditarik nggak kira-kira? Nggak bisa. Ya, jadi ada benda yang bisa ditarik magnet dan benda yang tidak bisa ditarik magnet. Kemudian berikutnya magnet memiliki dua kutub tadi. Gaya magnet paling kuat terletak di bagian ujung-ujung kutubnya. Jadi bagian di kedua ujung ini itu adalah daerah yang paling kuat daripada yang di tengah-tengah. Kekuatan magnet yang paling kuat ada pada ujungnya di sini. Ujung dan ujungnya atau di kedua kutubnya. Oke, ya. Biar nggak bosan, kita sambil dicatat yuk. Dikeluarkan bukunya, teman-teman yang di rumah juga bisa dikeluarkan bukunya. Ya, supaya ada kegiatan. Kita tulis dulu sifat-sifat magnet. Yang di rumah juga ditulis ya, Nak ya. Ya Allah, itu sudah bawa buku sama sekali. Pasti isinya apa, Safa? Ya Allah. Terus gimana dong nulisnya?
Ini ada kertas ini. Sifat-sifat magnet. Ya, ditulis. Yang di rumah juga sama ya, menulis sifat-sifat magnet. 1. Magnet dapat menarik benda tertentu. Magnet dapat menarik benda tertentu. Oke, bawahnya nggak usah ditulis. Yang di rumah bisa mengikuti ya, Sadewa? Bisa, Sadewa? Bisa, Bu. Oke. 1. Magnet dapat menarik benda tertentu. Sudah? Lanjut 2. Magnet memiliki 2 kutub. Magnet memiliki 2 kutub. Oke. Berikutnya. Oke, ini ada. Oh, di sini U itu kutub utara dan S adalah kutub selatan. U biasanya disimbolkan dengan N juga ya karena pakai bahasa Inggris north. Tidak usah digambar nggak apa-apa. Lanjut yang ketiga. Kutub senama atau sejenis dalam kurung tolak menolak. Jadi kalau kutubnya senama atau sejenis, utara dengan utara atau selatan dengan selatan, dia akan tolak menolak. Bumi di sini akan contohkan secara visual ya, melalui gambar. Yang pertama, di sini apa? Kutub apa? Utara dengan utara. Bumi jejerin nih. Apa yang terjadi kalau bumi jejerin? Yang akan terjadi seperti ini. Nah, dia akan menjauh. Atira sama Mahdi. Ya, utara sama utara. Dideketin dia akan menjauh atau tolak menolak. Kemudian yang kedua di sini kutub selatan ini selatan juga. Bumi deketin yang terjadi sama. Menjauh juga. Kalau di magnetnya bumi di sini biru dan merah. Biru itu untuk selatan, merah itu untuk utara. Meskipun magnet bumi patah, ya tadinya kan magnetnya utuh ya, seperti ini. Nah, biru itu untuk apa? Tadi selatan. Kemudian merah untuk utara. Meskipun patah, bukan berarti kemudian, Bu, berarti ini kutubnya hanya selatan saja. Yang ini kutubnya utara saja. Apakah seperti itu? Tidak. Magnet meskipun dipotong, tetap akan memiliki berapa kutub? 2 kutub. Utara dan selatan. Bumi beri contoh, ya. Ini kan merah. Kemudian yang ini biru. Biru kan selatan ya. Selatan, kemudian yang merah itu utara. Bumi akan jejerin dengan yang di sini. Oh, begini nggak kelihatan. Nah, ini dulu ya. Bumi jejerin yang sebelah sini. Nah, yang di sini mau nempel. Tapi kalau bumi taruh di sebelah sini, tuh, lihat nggak? Tuh. Dia pergi. Dia nggak mau nempel. Bumi nggak jalanin ya. Nggak bumi jatuhin di sini. Tuh, nggak mau nempel. Beda dengan sisi sebelahnya. Nah, meskipun nggak kuat ngangkat ya. Dia mau nempel. Tapi kalau bumi balik ujung yang sini, dia nggak mau nempel. Maunya nempel yang di sebaliknya.
Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, kutub tak senama tarik menarik. Tak senama tarik menarik. Tak senama itu adalah kutub misalnya selatan dengan utara atau utara dengan selatan. Di sini bumi punya kutub selatan dan punya kutub utara. Kalau bumi deketin yang terjadi nanti seperti ini. Nah, magnetnya gimana? Tempel. Begitu juga dengan utara dan selatan. Nah, berarti kalau teman-teman nih nggak tahu itu utara atau selatan, misalnya bumi punya magnet seperti ini. Bumi gambar ya, magnetnya misalnya seperti ini. Hanya ada satu keterangan di sini utara. Kemudian di sini ada magnet lagi. Kemudian di sini ada magnet lagi. Teman-teman bisa nggak cari kutubnya? Kalau ini utara, berarti ini selatan, pintar. Kalau ini selatan, ini apa? Dia tolak menolak atau tarik menarik? Tarik menarik. Kalau tarik menarik lagi kutubnya sama atau beda? Beda. Kalau ini selatan berarti ini pintar. Ini utara berarti ini selatan. Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak berarti ini selatan, ini selatan. Yang bawah utara. Paham ya sampai di sini? Bumi coba sekali lagi. Seperti ini dulu. Yang atas apa? Apa? Yang kencang? S. Ini? Bawah? U. Sini? S. Sini? Oke. Paham ya? Oke, insya Allah paham. Berikutnya. Yang kelima, kok magnet? Magnet mempunyai medan magnet. Maaf, ini salah ketik. Magnet. Lima, magnet mempunyai medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi gaya tarik magnet tersebut. Nah, di sini bumi ada gambar. Nah, pada gambar ini, ya, pada gambar ini adalah medan magnet. Luas medan magnetnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Ibaratnya kalau bumi naruh ini paperclip di sekelilingnya gitu ya. Tergantung magnetnya, kekuatannya. Bumi taruh di sini di tengahnya. Apakah semua paperclip itu akan ketarik? Belum tentu. Tergantung seberapa besar medan magnet dari magnet ini. Misalnya bumi taruh satu magnet di sini. Nah, ketarik? Enggak. Berarti medan magnetnya tidak sampai. Gaya tariknya tidak sampai, tapi bumi deketin ke salah satu. Menarik juga. Nah, ya nih. Bumi deketin ke salah satu paperclip. Nah, ada yang ketarik, ada yang tidak. Yang bisa ketarik magnet berarti masih ada medan magnetnya di area paperclip ini. Yang tidak ketarik berarti medan magnetnya tidak sampai ke paperclip itu. Itu ya, bisa dipahami. Nah, medan magnet terbesar atau kekuatan magnet daerah yang dipengaruhi gaya magnet terbesar itu ada pada ujung-ujung kutub magnetnya di sini. Ini paling besar gaya tariknya.
yang di ujungnya, makanya paperclipnya dia ngikutnya di ujung, bukan di tengah. Kalau di tengah dia nggak mau nih, ya magnetnya sudah lemah. Nah, ya. Tapi kalau di ujung masih kuat. Ya, jadi yang paling kuat sama magnet yang sama, tapi bumi taruh di tengah dia nggak mau nempel. Tuh, bumi lepas nggak mau, jatuh. Beda dengan ketika bumi taruh di ujungnya, nempel. Ya, magnetnya sama, tapi kekuatan medan magnetnya beda. Medan magnet paling besar ada di mana? Medan magnet paling besar ada di, bukan di pinggir, ini juga pinggir, di ujung atau di, namanya apa ujung magnet tadi? Kutub. Ya, ujung magnet namanya kutub. Berarti medan magnet terbesar ada pada kutubnya. Pintar. Selanjutnya, gaya tarik magnet dapat menembus benda. Bendanya tidak sembarang benda ya, benda-benda tertentu. Tidak sembarang benda bisa ditarik oleh magnet, ditembus. Tidak semua benda bisa ditembus oleh magnet. Ya. Bumi punya contoh. Di sini bumi punya kertas. Ya, bumi punya kertas. Kemudian di atasnya bumi beri paperclip. Dan di bawahnya bumi kasih magnet. Ya. Bumi balik kertasnya. Apa yang terjadi? Jatuh nggak paperclipnya? Masa enggak? Loh, kenapa nggak jatuh? Karena paperclipnya masih ketarik sama magnet. Oke, berarti kertas ini bisa ditembus nggak oleh gaya magnet? Bisa ya. Oke, sekarang bumi ganti kertasnya dengan sebuah buku. Sama-sama loh bahannya dari kertas juga. Bumi taruh paperclip di atas buku. Kemudian bumi taruh magnet di bawahnya. Ya. Kemudian bumi balik. Apa yang terjadi? Paperclipnya. Oh jatuh? Tadi kan kertas nggak jatuh. Kenapa jatuh? Mana paperclipnya? Di bawah. Ini paperclipnya. Jatuh. Kenapa jatuh? Karena bukunya terlalu tebal. Bisa ditembus nggak buku ini oleh magnet sekecil ini? Tidak bisa. Meskipun bahannya sama-sama dari kertas. Ya, contoh bahan misalnya kerudung ini. Ya. Bisa nggak ini? Bisa ya. Jadi tergantung bahannya apa dan ketebalan bahannya pun juga berpengaruh terhadap magnet ini bisa nembus nggak. Misalnya tembok, nggak bisa ya kalau untuk magnet sekecil ini tidak bisa. Oke. Berikutnya, atau digambarnya seperti ini ya. Nah, benda yang bisa ditembus gaya tarik magnet itu ada kertas, kardus, papan triplek, kemudian kayu, itu bisa sebenarnya. Bu, meja saya bisa nggak? Kalau magnetnya yang agak besar, mungkin bisa. Tapi kalau untuk magnet yang sekecil bumi, tidak bisa. Apa magnetnya teman-teman nanti dicoba. Jadi kalau bisa ditembus itu kita bisa ajak jalan-jalan paperclipnya. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ini paperclip bisa ke atas, bisa ke bawah tanpa disentuh. Ya kan? Ya jatuh. Ya, gitu. Bukan karena sulap, bukan sihir, tapi karena di belakangnya ada magnetnya. Kalau di dalam gambar, contoh percobaannya seperti ini. Itu contoh percobaannya ya. Di sini ada magnet, ada paku, kemudian ada kertas, digeser-geser. Kalau digeser-geser yang terjadi, pakunya juga ikut kegeser-geser. Betul. Nah, berikutnya, kita akan belajar tentang benda magnetik dan non-magnetik.
Yang namanya non itu berarti tidak. Berarti magnetik benda yang mengandung magnet, non magnetik yang tidak bisa mengandung, yang tidak mengandung magnet. Benda magnetik itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang bisa ditarik oleh magnet. Benda-bendanya apa saja? Di sini ada yang namanya ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Apa sih Bu maksudnya? Kamu jelasin nama Ibu, tenang aja. Ya, kayak nama-nama orang ya. Ada si ferro, ada si para, ada si dia. Magnetik. Ya. Nah, benda magnetik tadi benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Yang tadi percobaan kita lakukan. Contoh bendanya apa saja? Besi. Yang tadi yang Bumi bawa. Apa aja yang bisa ditarik magnet tadi? Kan tadi Bumi bawa banyak benda yang bisa ditarik magnet tadi, contohnya apa aja? Barang-barang yang Bumi bawa. Tadi apa? Apa ini? Paperclip. Tuh. Bumi cuma bisa bawa paperclip. Atau mungkin gunting ini sebenarnya juga bisa, tapi karena terlalu berat, atau dibalik. Ya. Ya, gunting juga bisa. Tapi kalau pegangan guntingnya nggak bisa. Kenapa pegangan gunting nggak bisa? Karena dari plastik, betul. Nah, ini dicatat dulu. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang di rumah juga sama ya nak ya, dicatat. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sudah, bawahnya juga. Berdasarkan kekuatannya, benda magnetik akan menjadi tiga. Ada paramagnetik, benda magnetik,
Sudah ya? Nah, berikutnya Bumi akan menjelaskan feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik itu bedanya apa? Bedanya ada pada kekuatan ditariknya. Ya. Bedanya ada pada kekuatan ditariknya, kuat atau lemah. Ya. Selemah-lemahnya yang di benda magnetik ini tetap masih bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang pertama adalah feromagnetik. Feromagnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Jadi dia ditariknya kuat. Bahan apa yang ditarik kuat oleh magnet? Ada yang tahu? Sebelum Bumi jelaskan. Bahan yang terbuat dari apa? Besi, betul. Satu lagi? Baja. Sip. Ada besi, baja, kobalt, nikel. Di sebelahnya feromagnetik kalian beri tanda kurung, kemudian ditulis ini aja. Besi, baja, kobalt, nikel. Tadi kan ada feromagnetik di sebelahnya titik 2 atau dalam kurung besi, baja, kobalt, dan nikel. Besi, baja, kobalt, dan nikel. Di sebelahnya catatan yang tadi. Itu yang ditarik kuat. Yang ditarik kuat tadi namanya apa? Benda apa yang ditarik kuat? Nama ininya, nama bahannya, bahan apa? Bahan yang kencang nggak Tira? Betul, feromagnetik itu ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik tapi lemah oleh magnet. Di sebelahnya ditulis dalam kurung lagi, ada seng, Bu, ada kurang jelas Bu suaranya Bu. Oke, kurang jelas. Bumi ulang ya. Dari mana Sadewa? Ibu suaranya jadi kecil. Oh, Ibu suaranya jadi kecil. Coba sebentar. Kejauhan kali Bu. Oke, sampai di sini kecil apa? Enggak kecil jelas dari tadi. Yang sekarang masih kecil? Masih Bu. Masih. Volumenya kali Sadewa. Yang lain kecil nggak? Enggak. Enggak, Bu. Oke. Itu gede. Oke, Sadewa mungkin speakernya kepencet. Coba dicek lagi ya di Sadewa karena yang lain jelas. Oke, terima Udah kasih. Bu, udah. Oke, terima kasih Sadewa. Nah, ya ada seng, ada aluminium, ada platina. Bisa ditarik tapi ditariknya lemah. Oke. Yang ketiga, bahan apa tadi? Yang kencang, bahan apa yang ketiga? Diamagnetik. Kan tinggal baca ya? Tinggal baca aja, jawabnya masih pelan. Semangat dong, ya. Diamagnetik adalah bahan yang dapat ditolak tapi lemah oleh magnet. Contohnya adalah ada bismut dan natrium klorida. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari teman-teman nggak ketemu ya sama bahan ini. Dalam kurung bismut dan natrium klorida. Oke. Tadi adalah benda magnetik. Benda magnetik tadi ada berapa? Ada berapa bagian? 3. Ada berapa bagian? 3, betul. 1 feromagnetik, 2 paramagnetik, 3 diamagnetik. Berikutnya adalah benda non magnetik. Ya, ditulis kalau ini. Benda non magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu namanya benda non magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu benda non magnetik, namanya saja non, ya, tidak. Ya. Benda non magnetik ini biasanya digunakan untuk pembungkus alat-alat yang berhubungan dengan magnet, buat bungkusnya. Karena kalau bungkusnya nanti benda magnetik, semuanya akan nempel. Ya, pembungkus dari alat-alat yang berhubungan dengan magnet.
Ya. Kemudian yang ini nggak usah ditulis, langsung saja ke contohnya. Bawahnya contohnya adalah kayu, plastik, busa, karpet, dan kertas. Contohnya apa? Anak-anak tahu speaker aktif, atau mungkin sebenarnya di handphone itu juga pasti ada speakernya. Kalau ini Bumi nggak tahu speakernya di mana, kalau handphone yang ini. Kalau zaman dulu kan mungkin atau teman-teman masih ada yang punya HP-nya yang bisa dibuka casingnya, apa bungkus luarnya. Jadi yang bisa dibuka terus ada baterainya itu loh. Nah, itu kalau ada yang bisa dibuka, itu biasanya ada di bagian bawah atau atas itu ada speaker, ya. Terus kalau kalian buka biasanya akan kotor, akan ada pasir-pasir kecil yang ketarik. Ya, pasir itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, pembungkusnya itu pasti plastik, ya, dan lain sebagainya. Terus kalau speaker aktif yang besar, yang gede, speaker punya ayah kalian mungkin yang gede, itu di dalamnya juga ada magnetnya. Dan pembungkus speakernya bahannya bukan dari besi dong, bukan dari baja dong, tapi dari plastik. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita sudah belajar sifat magnet, bentuk magnet, dan sudah belajar tentang baik benda magnetik maupun benda non-magnetik. Sampai di sini bisa dipahami? Benar ya? Iya. Berikutnya kita akan belajar tentang manfaat magnet. Tadi yang sudah disebutkan, Anissa bilang kulkas, Bu. Nah, itu pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita nggak tahu atau nggak ngerasa kalau dia ada magnetnya. Kalau ini. Nah, apa saja manfaat magnet? Bisa ditulis. Manfaat magnet. 1. Ujung gunting terbuat dari magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Bumi, coba ujung guntingnya Ibu ini bukan. Biasanya ada di guntingnya penjahit atau gunting yang agak besar itu ujungnya itu ada magnetnya. Oh, ini ada Ibu. Punya Ibu ada. Nih. Kelihatan nggak? Ya, meskipun lemah ya, tapi masih bisa. Tuh, sebentar ya. Ini ada magnetnya, ujung guntingnya ini. Ya. Teman-teman yang di rumah bisa lihat gunting yang Ibu pegang? Kelihatan nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Seperti ada yang digambar ya, di sini ujung guntingnya terbuat dari magnet untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Biasanya gunting para penjahit ya, tukang jahit. Seperti ini. Jadi kalau nyari jarum nggak usah bingung, mau ngambil jarum nggak usah bingung. Cukup pakai guntingnya saja. Habis pennya? Oh enggak. Yang pertama ujung guntingnya. Oke, berikutnya yang kedua adalah manfaat magnet yang ada pada ujung sekrup, bukan sekrupnya, apa namanya? Obeng ya, obeng namanya ini, yang ini obeng ya namanya ya. Magnet digunakan pada ujung obeng agar mudah memasang dan mengambil sekrup. Kadang ada juga, jadi kalau mau masang nih, mau ngebur gitu, dia akan nempel di sini. Ya, akan nempel begitu. Biar nggak jatuh-jatuh, nggak usah megangin sekrupnya. Itu yang ada pada ujung obeng. Magnet digunakan pada ujung obeng agar mudah memasang dan mengambil sekrup. Ditulis sayang.
Sudah, berikutnya. Sudah ya? Oke. Berikutnya adalah magnet dimanfaatkan pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Di sini dia menggunakan elektromagnetik. Ya. Menggunakan elektromagnetik. Magnet dimanfaatkan pada bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Anak-anak pernah bermain papan catur? Nah, tidak, kok tidak? Kan corona kebanyakan di rumah tuh bisa sebagai salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu main catur. Itu juga nggak bisa sih, Mas. Sudah ya? Sudah? Oh belum? Lagi. Oke, berikutnya. Gak usah dicatat, yang ini nggak apa-apa. Di sini ada papan catur. Dia dimiringin, kenapa nggak jatuh? Karena di Karena ada magnetnya, Bu. Betul, karena papan catur ini ada magnetnya, ya. Magnet dimanfaatkan pada papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Ya. Tapi sih tidak semua papan catur ya. Tidak semua papan catur. Udah ini udah. Tidak semua papan catur ya. Kalau papan caturnya dari kayu ya, dia ada magnetnya. Kemudian petakungnya yang kecil atau ulang tangga yang kecil, kotak kecil itu ada magnetnya juga. Berikutnya, manfaat magnet adalah ditulis yang ini. Magnet dimanfaatkan pada kompas sebagai penunjuk arah utara dan selatan. Ini contoh kompas. Kompas selalu, apa ini namanya yang di tengah ini apa nak? Magnet jarumnya selalu yang satu berwarna dan yang satu tidak. Kalau seperti ini berarti yang berwarna apa? Yang berwarna merah itu adalah magnet utara atau north utara ya. Selalu seperti itu. Meskipun nanti ketika teman-teman naruh naruh kompas ya misalnya, kompas. Tapi ternyata warna merahnya ada di tulisan W misalnya di sini warna merahnya. Berarti ya tetap utara. Tinggal kompasnya tinggal kalian putar. Ya. Selalu magnet jarum yang berwarna itu adalah bagian utaranya. Kalau di kompas ya, selalu seperti itu. Berikutnya, manfaat lainnya, nih, perhatikan dulu. Nah, ini magnetnya ya, magnet jarum tadi namanya. Magnet jarum. Manfaat magnet yang lain adalah, nggak usah ditulis, dimanfaatkan pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Contohnya ini namanya dinamo nih. Dinamo, ini lampu di sepeda yang ada ya, yang ada lampunya seperti ini sepedanya. Nah, magnetnya di mana? Magnetnya ada di sini. Ya, di sini magnetnya, di dalam dinamonya. Berikutnya, manfaat magnet yang tadi Bu Umi bilang adalah untuk mengangkat alat-alat berat. Ya. Seperti ini. Ini magnetnya gede banget, kekuatan magnetnya. Ya, kekuatan magnetnya besar sekali. Nggak cuma ngangkat paperclip ya. Kalau punya Bu Umi ini kecil kekuatan magnetnya. Berikutnya yang adalah, ini ditulis, Bu. Enggak usah. Ini juga enggak usah. Karena sudah ada dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Manfaat magnet adalah agar kulkas bisa tertutup rapat dan kencang. Nah, ya,
Tapi kalau zaman sekarang, kalau di bagian pintunya kadang ada yang nggak bisa ditempelin nih, ya. Karena bagian depannya kulkas ada yang terbuat sekarang ya, ada yang terbuat dari kaca. Jadi nggak bisa ditempel seperti ini. Tempelan kulkas ya, ada yang tidak bisa ditempel karena dari kaca. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, oke. Kalau tidak ada, mari kita melakukan percobaan. Yang teman-teman yang sudah bawa magnet dan alat-alatnya silahkan dikeluarkan. Ya, yang tidak membawa nanti bisa melihat temannya yang membawa. Ya, silahkan dikeluarkan. Yang di rumah juga boleh nanti mencoba sendiri ya. Boleh mencoba sendiri. Lakukan percobaan dan nanti ada soal yang harus teman-teman jawab. Ya, nanti setelah ini dalam setiap percobaan ada ada soal yang harus teman-teman jawab. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lakukan dulu percobaan pertama. Nanti ada pertanyaan dan semua harus menjawab ya, baik yang di rumah maupun di sekolah. Percobaan pertama adalah dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Apa yang terjadi pada magnet itu? Teman-teman bawa berapa magnet? 1, oke. Kalau 1 ya sudah. Ada yang bawa 2? Nggak ada. Nah, di sini Bumi punya contoh, punya Bumi saja ya. Nah, biar teman-teman yang di rumah juga bisa lihat. Yang tadi sudah kita praktekkan. Bumi punya contoh 2. Coba aturan Bumi dipraktekin yang punya Bumi aturan. Nah, ini ada 2 magnet. Coba deketin kedua deketin dulu. Aturan. Kembali dari Bumi yang mana? Nah, ini pertanyaan pertama. Ya. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Kalian jawab. Apa yang terjadi pada magnet tersebut? Itu pertanyaan 1, dijawab. Teman-teman tulis. Ya, 1. Apa yang terjadi? Jika magnet yang sama kutubnya didekatkan. Maaf, ini mah yang berbeda kira. Ini yang berbeda ya. Berarti yang ini ya. Nih, ya. Maaf ya, yang ini. Apa yang terjadi seperti ini? Teman-teman tulis sendiri. Kalau kutubnya sama-sama selatan dengan selatan didekatin, yang terjadi betul. Berarti nomor 1 yang terjadi adalah kedua magnet tolak menolak atau kedua kutub tolak menolak. Yang di rumah juga ditulis ya, nanti bikin ini jawabannya. Oke. Ya. Yang bawa magnet kita catatkan sama-sama. Yang sudah bawa magnet boleh dipraktekin. Kalau magnetnya itu nggak mau dekat, berarti kutubnya sama apa beda? Apa beda? Ini berarti sama apa beda? Beda dong, kan mau nempel. Magnetnya akhirnya jalan-jalan. Ini teman-teman yang di rumah bisa lihat magnetnya akhiran. Jalan. Ya. Jadi kalau yang nggak mau nempel berarti kutubnya sama. Percobaan kedua. Percobaan kedua adalah dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Apa yang terjadi pada magnet tersebut? Itu pertanyaan kedua. Ya, yang nomor 2. Ya. Gantian gantian
coba Kak. Kak praktekin. Ini kan yang biru ini kalau deketin ke yang merah. Yang satu gini, yang satu gini, yang satu deketin. Nah, jalan nih. Apa yang terjadi Kak? Menyatu atau tarik, menarik. Bentuknya sama atau beda? Yang merah tutup N itu berarti tutup utara, yang biru tutup selatan. Berarti percobaan kedua, apa yang terjadi jika kutub berbeda didekatkan? Kedua kutub akan tarik menarik berikan. Ya. Kedua kutub akan tarik menarik. Itu percobaan kedua. Yang di rumah juga ditulis ya. Nanti dikirim ke Bu Ini kalau yang Sama dijawab, Bu. Iya dong, dijawab dong. Sambil dijawab, apa yang terjadi pada magnet tersebut? Magnet yang apa? Yang kutub yang berbeda didekatkan. Percobaan kedua. Kalau kutub yang berbeda dideketin, apa yang terjadi? Itu percobaan kedua. Oke. Dekatkan magnet dengan bahan-bahan yang sudah kalian sediakan. Apa aja boleh bahannya? Boleh peniti. Bu mau bawa peniti ya? Apa yang kalian bawa? Boleh pensil, boleh pulpen, penjepit kertas. Kalau yang nggak bawa, Ibu punya. Boleh apa namanya? Paku, kalau yang bawanya paku boleh. Ya. Apa yang terjadi? Yuk dipraktekin lah. Lagi kemana aku? Nanti dipraktekin lagi. Sama ambil Ibu. Penitinya dikeluarin, Ibu praktekin. Ya. Yuk. Apa yang terjadi? Tahu kan hasilnya? Kakak-kakak tahu kan? Apa yang terjadi pada benda tersebut? Peniti gimana kalau dideketin sama magnet? Gimana peniti? Bisa ditarik magnet. Pensil. Praktekin, siapa yang bawa pensil? Kalau ada pulpen. Jangan dong, kan ada peniti, pensil. Atau bisa ditarik magnet, dua bendanya apa? Tidak bisa ditarik magnet, bendanya apa? Ya. Yang bisa ditarik magnet apa aja? Bukan bawa magnet, di bawah ada magnetnya ada nih. Masya Allah, magnetnya ada nih di bawah. Ya. Kan? Magnetnya sih ada teman-teman yang di luar. Terima kasih dari teman-teman Aben. Magnetnya Aben, jadi semalam tahu nggak? Dan di sini kelihatan yang bisa ditarik magnet apa aja guys? Ada paperclip, kemudian koin bisa nggak ditarik magnet? Lagi koin nggak bisa ditarik magnet. Bukan Aben coba bukan ditarik bisa nggak? Nggak bisa. Pensil, siapa yang mau pensil? Oh itu bawahnya tadi. Ya udah, biasanya di magnet apa itu bisa nggak ditarik di magnetnya apa yang pensil? Ini taruh ini taruh. Bisa nggak ditarik? Pensil bisa? Enggak, pensil itu bahannya dari apa? Kayu kita. Nggak bisa ditarik. Kemudian apa lagi? Pulpen, bisa nggak ditarik magnet? Nggak bisa. Kemudian kertas, ditulis jawabannya, ditulis. Nomor 3 ditulis. Yang bisa ditarik mana, yang tidak bisa ditarik mana, nomor 3. Yang bisa ditarik magnet, kamu belum dari nomor 1 sudah. Nomor 1
bisa ditarik magnet nggak kertas? Bisa nggak? Tidak bisa ditarik magnet ya. Apalagi penjepit kertas? Penjepit kertas yang Bu Umi punya tadi bisa ditarik magnet? Bisa. Oke. Sekalian dijawab. Jadi nanti begitu selesai, udah selesai. Nanti udah nggak jawab-jawab lagi. Teman-teman yang di rumah kalau mau ditambahin boleh. Bu, saya ada jarum pentul, boleh nggak ditambah? Boleh. Bu, saya mau ngecat nih masker saya, bisa nggak ditarik magnet misalnya? Boleh. Cincin? Cincin bisa nggak ditarik magnet? Cincin. Coba aja. Bisa nggak? Cincin dari emas nggak bisa ditarik magnet. Kalau cincinnya dari besi, bisa. Ya. Siapa yang pakai? Abeng, bisa nggak cincin kamu ditarik magnet? Aluminium. Lemah ya? Bisa tapi lemah. Kemudian percobaan keempat atau percobaan terakhir, yang ditulis langsung ke pertanyaan saja. Ambil selembar kertas. Ini ada yang bisa praktekin kamu kayak magnetnya gede banget. Ambil selembar kertas, kemudian taruh boleh peniti, boleh paperclip di atasnya. Nih. Abang boleh maju ke sini, Nak. Bawa magnet kamu yang super besar. Ya. Di sini Bu Umi taruh apa namanya ini? Paperclip yang banyak penggantinya peniti. Nah, Abang taruh di bawahnya. Oke, taruh aja, taruh. Lepasin nggak bakal jatuh, Ben. Lepas. Oh, berarti kebalik, dibalik dulu. Dibalik, Abang balik. Ya nggak apa-apa, ada yang jatuh. Dah, Abang ke sini, kasih lihat ke teman-temannya. Ke sini. Jangan dijatuhin kertasnya. Dihadapin ke temannya dong. Oke, geser deh ke kanan ke kiri. Menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian geser magnet ke kanan ke kiri. Geser deh, nggak apa-apa. Karena tidak semua tercover sama magnetnya. Oke, ketika digeser ke kanan ke kiri, peniti atau paperclipnya gimana? Ikut apa? Ikut bergerak atau bergeser ke kanan dan ke kiri. Tuh. Ya. Bu, bagaimana dengan yang jatuh? Berarti dia tidak tercover oleh medan magnetnya. Ya. Apa nanti? Sudah ya, nomor 1 ya. Nomor 1. Pertanyaan yang ini sudah terjawab ya. Apa yang terjadi dengan penitinya? Kalau digeser ke kanan ke kiri, penitinya apakah diam aja? Apakah penitinya ikut bergerak? Atau penitinya hilang? Atau penitinya bagaimana? Teman-teman tulis. Terima kasih Abang. Ya boleh, paperclipnya taruh di sini. Nanti diambil nanti. Sudah? Kemudian ada lagi pertanyaannya. Apa, Nak? Apa yang terjadi dengan peniti? Penitinya gimana tadi? Kan di sini apa yang dilakukan adalah magnetnya digeser-geser. Yang terjadi pada penitinya apa? Kalau tadi kan paperclip. Yang terjadi pada paperclipnya gimana? Paperclipnya ikut bergeser ke kanan dan ke kiri, ya kan? Kemudian mengapa hal itu terjadi? Kan bergerak. Mengapa paperclipnya bisa bergerak? Karena ada magnet atau karena gaya magnet bisa menembus apa? Menembus kertas, betul. Karena gaya magnet bisa menembus kertas. Kalau nggak bisa menembus kertas, bisa nggak gerak-gerak? Nggak bisa. Dia akan diam. Oke. Sudah? Oke. Ya. Nanti sembari pulang, Ibu konten ya. Yang di rumah nanti kirim, berarti ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya
Semuanya ada 5 karena percobaan keempat ada 2 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Ya. Magnetnya nanti jangan disimpan dengan baik ya, jangan dibuang. Nanti kita ada membuat magnet. Ya, masih bisa dipakai lagi nanti magnetnya. Sudah? Oke. Kalau sudah, ada pertanyaan untuk magnet hari ini? Nggak ada? Oke. Benar? Nggak ada? Sudah paham? Sudah. Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan tentang magnet? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman yang di rumah, hari ini masih ada satu materi lagi yang ingin Bu Umi sampaikan. Magnet, oke, clear ya. Sudah selesai, nanti untuk magnet tinggal satu, yaitu cara pembuatan magnet. Ya, semuanya sudah selesai, materi tentang magnet. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Umi lanjutkan ke formulir. Teman-teman pernah mengisi formulir? Pernah mengisi formulir? Tidak pernah? Seumur hidup tidak pernah mengisi formulir? Masa nggak pernah? Formulir apa aja yang pernah kalian isi? Belum pernah. Formulir apa? Yang di rumah pernah ngisi formulir? Hujan ya? Oh, Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, Bu, hujan, Bu. Hujan ini memberi manfaat. Nah, teman-teman, formulir, kita akan belajar tentang formulir. Sebenarnya teman-teman itu pernah ngisi atau pernah tahu. Cuman mungkin, ternyata itu termasuk dalam salah satu jenis formulir. Gitu ya. Formulir, apa sih formulir itu? Formulir itu merupakan lembar isian atau surat isian yang berisi data diri. Kemarin sebelum PTM, disuruh ngisikan pernyataan, bersedia atau tidak bersedia, untuk mengikuti PTM, itu formulir. Masuk ke formulir juga. Ya, nah jenis-jenis formulir itu ada 5 yang akan kita pelajari. Jenis-jenis formulir itu ada 5, ya. Yang pertama, formulir merupakan lembar isian atau surat isian yang berisi data diri. Jenis formulir itu ada apa? Ada 5 yang akan kita pelajari nih. Yang pertama apa? Baca Iqbal 1. Nomor 1. Judulnya yang ini. CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ya. Atau daftar riwayat hidup pertama. Yang kedua, apa Bunga? Ini. Yang kedua apa? Ini. Ini enggak kelihatan ya di sini ya. Nih. Formulir pendaftaran. Yang ketiga, Abeng. Oke, Sarah. Anayatul. Oke, ya. Yang pertama adalah CV atau daftar riwayat hidup. Ya. Isinya adalah berisi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman, serta karya yang sudah dihasilkan. Bentar ya.
nanti kalian pasti ngisi. Insya Allah pasti ngisi. Kalau mau biasanya salah satunya adalah digunakan buat cari kerja. Biasanya suruh bikin CV. Kemudian yang kedua, formulir pendaftaran. Biasanya digunakan kalau mau daftar lomba, daftar sekolah, nanti SMP misalnya daftar sekolah, atau daftar apa itu. Isinya biasanya ya nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Formulir slip tabungan. Biasanya diisi kalau mau nyetor tabungan atau narik duit secara apa ya, di bank itu loh, bukan di ATM ya, yang di bank itu pakai formulir. Kemudian formulir anggota, misalnya teman-teman mau ikut anggota pramuka, esko, dan lain sebagainya. Terakhir adalah isi kartu atau wesel pos. Mungkin teman-teman ini jarang ya, karena sekarang mungkin jarang digunakan, lebih ke transfer ya daripada ke wesel pos. Lebih ke ngirim email daripada ke nulis di pos gitu. Kemudian ingat ya, ketika mengisi formulir harus sesuai dengan data aslinya. Gak boleh dilebihin, gak boleh dikurangin. Ditanya usia, biar kelihatan lebih dewasa, tulis 17 tahun. Padahal baru 12 tahun, boleh tidak? Gak boleh. Nama aku biar lebih panjang ditambah-tambahin, boleh nggak? Nggak boleh, semuanya harus sesuai dengan data aslinya. Oke, berikutnya. Apakah data yang ada dalam setiap formulir itu sama? Tidak sama. Yang di wesel, yang di pendaftaran, yang di daftar riwayat hidup itu tidak sama. Beda. Masa iya ngisi formulir pendaftaran ditulisnya ada nominalnya 1 juta rupiah misalnya. Terus mau ngambil uang di bank, ditulisnya hobinya. Nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Isi dari formulir itu harus sesuai dengan tujuan dari formulir itu. Ya, harus sesuai dengan maksud dan tujuan pengisian formulir. Berikutnya, kalau ngisi formulir itu nggak bisa sembarangan. Ya, ada di beberapa formulir tertentu yang harus ditulis sesuai dengan petunjuk yang ada. Misalnya, kalian ngisi di bank, ada kotak-kotakan yang harus diisi dengan angka uangnya. Kalian tulis dengan huruf 100.000 rupiah, akan disalahkan. Yang harusnya ditulisnya 100.000 rupiah, kalian tulis dengan angka. Yang harusnya pengirim, kalian tulis penerima. Duitnya balik lagi ke kalian ya, nggak jadi ngirim. Atau kalau mau ngirim suratnya balik ke kalian lagi, nggak nyampe ke orangnya kalau salah dalam mengisi. Makanya dalam formulir itu ada petunjuk pengisian formulir. Tujuannya apa? Supaya memudahkan mengisi formulirnya dan supaya tidak terjadi kesalahan. Biasanya selalu ada petunjuk dalam formulir. Kemudian petunjuk ini biasanya ada di bagian atas atau di bagian bawah. Contohnya apa Bu petunjuk? Misalnya gunakan pulpen tinta hitam. Ntar makainya merah. Boleh nggak? Gunakan huruf kapital. Kapital itu apa? Huruf besar. Makanya huruf kecil. Ya, boleh tidak? Tidak boleh. Bu, ini ditulis nggak, Bu? Nggak usah. Nanti Bu mikirimin materinya. Kemudian, itu contoh petunjuknya. Dan kita harus mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang ada. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah dikurang-kurangin. Jika mengisi tidak sesuai petunjuk, bisa jadi formulirnya dianggap tidak sah. Ya, atau bisa jadi formulirnya dikembalikan lagi, nggak boleh, nggak bisa. Nanti mau ngambil uang di bank, nulisnya nggak benar, petugas banknya bingung. Nah, langkah-langkah dalam mengisi formulir itu ada 4.
Yang pertama adalah, baca coba Mahdi. Ya. Oke, nomor 2 baca Saputra. Rizky Saputra, ada kan? Coba dibaca yang nomor 2, langkah mengisi formulir. Membaca petunjuk pengisian formulir. Jika ada, ya kadang ada yang nggak ada petunjuknya. 3, Atira dibaca nak. Dan diisi. Karena biasanya ada bagian yang ditulis oleh pihak panitia atau pihak bank misalnya. Teman-teman nggak usah nulis. Misalnya ada tanda tangan petugas, kalian tanda tanganin, bener nggak? Salah, ya. Namanya aja tanda tangan petugas. Siapa yang tanda tanganin? Petugasnya, betul. Yang keempat, coba dibaca. Dwi, coba dibaca Dwi yang keempat. Mengisi data sesuai permintaan, tidak boleh menambah atau mengurangi. Betul. Dan selesai formulir ditulis. Ya, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kemudian, daftar riwayat hidup yang tadi Bu Umi sampaikan. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi diri seseorang. Biasanya untuk berbagai keperluan, mendaftar diri ikut lomba, mendaftar pekerjaan, itu biasanya diminta CV atau daftar riwayat hidup. CV itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya daftar riwayat hidup. Teman-teman kalau boleh dikopian juga ada daftar riwayat hidup, daftar riwayat hidup yang di fotokopian pun juga ada. Buat sendiri juga bisa. Nah, kemudian apa saja yang biasa ditulis di daftar riwayat hidup? Biasa yang ditulis yang pertama adalah data diri. Bukan data mama kamu, bukan data bapak kamu, tapi data diri kamu yang membuat. Misalnya apa? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah bidang yang diminati. Yang ketiga riwayat pendidikan, kemudian ada juga pengalaman, keterampilan, dan terakhir adalah prestasi. Data diri itu biasanya isinya apa? Nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, agama, warga negara. Kalian warga negaranya apa? Apa warga negaranya? Indonesia, betul. Ada yang WNA? Warga negara asing? Barangkali mungkin baru datang dari luar negeri gitu ya. Nggak ada ya, semuanya WNI. Kemudian bidang yang diminati. Apa bidang yang diminati oleh si pembuat daftar riwayat hidup ini? Kemudian riwayat pendidikan. Kalau riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA ya. Kalau kalian kan belum ada. Baru SD saja. Kalau Bu Umi ada SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Biasanya kalau TK nggak diikutkan ya. PAUD, KB, entar pajak. Kelompok bermain, PAUD, TK, enggak. Biasanya dari yang SD. SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Kemudian pengalaman, misalnya kalian aktif di organisasi, boleh dituliskan. Dan juga pengalaman kerja, misalnya Bu Umi pengalaman kerjanya baru di sini. Gitu. Kemudian keterampilan, bisa berisi kecakapan yang kalian punya. Kalian punya keahlian apa nih? Mau daftar pekerjaan, cantumin di situ. Biar orang tertarik mau merekrut kalian buat bekerja. Terakhir prestasi jika dimiliki. Prestasi yang diraih dibuktikan dengan yang adanya penghargaan. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang formulir. Nggak susah kok, ya. Insya Allah nggak susah. Selama kalian mengisi dan membaca formulir itu dengan baik, insya Allah bisa mengisi formulirnya. Ya. Berikutnya ada tugas. Silahkan ditulis. Tugasnya adalah carilah contoh dari jenis formulir berikut. Ya. Ada CV, ada formulir pendaftaran, formulir slip tabungan, formulir anggota, dan resopos.
Kalian cari gambarnya, boleh di internet atau boleh kalian punya di foto, boleh. Kelihatan. Sudah? Oke. Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan?
Oke, sudah ya. Bumi tutup share screen-nya dulu. Percobaan ke-1 Rizky Saputra belum? Belum, Bu. Percobaan ke-1 tadi apa? Jika magnet yang sama didekatkan, magnet yang kutubnya sama didekatkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Percobaan pertama, magnetnya akan Menolak. kutub magnet akan tolak menolak. Itu yang pertama. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi yang di rumah mungkin ada yang ketinggalan? Nanti bisa dilihat ulang juga rekaman video hari ini ya. Nanti Bumi kirimkan juga. Kalau yang ketinggalan bisa lihat di situ juga. Oke. Nah, teman-teman sudah tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah apa yang Bumi sampaikan sudah ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Hari ini berarti kegiatannya atau tugas yang harus dikumpulkan Bumi adalah menjawab percobaan-percobaan yang sudah dilakukan tadi. Ada 4 percobaan, tapi soalnya ada 5. Jadi ada 5 soal yang harus dikerjakan dan dikirim ke Bumi ya teman-teman di rumah. Kemudian ada satu lagi tugas yang harus dikumpulkan hari Senin. Ya nanti Bumi kirim screenshot tugasnya. Kalau sudah tidak ada, mari pertemuan pada pagi hari ini bisa kita akhiri ya. Nanti teman-teman karena cuaca di luar adalah hujan, yang sekiranya belum dijemput tunggu, tidak boleh hujan-hujanan, kita harus betul-betul menjaga kesehatan atau nunggu sampai reda. Jangan dipaksa pulang ya, jangan dipaksa pulang. Abeng, Iqbal, jangan dipaksa pulang ya, tunggu aja. Nanti kalau kehujanan sakit malah bahaya. Ya, oke. Teman-teman kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup dengan pembiasaan hari Jumat, yaitu membaca teks apa? Pancasila. Betul Mahdia, silahkan berdiri kita baca teks Pancasila terlebih dahulu. Oh ya, ingetin PMI ya. Sudah ya, apa nak? PMI ya. Apanya? Ya, kalau bawah kumpulin. Lagi sekalian pulang. Ya, kita baca dulu Pancasila. Semuanya sikap berdiri. Siap. Ya sudah. Yuk. Bisa membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu.
Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Nyanyinya kok meleret? Tahu nggak meleret? Meleret itu apa ya? Makin kesini makin hilang volumenya. Kenapa nggak bisa ya? Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang Bu Umi sampaikan bisa diserap dengan baik oleh teman-teman semuanya. Bisa dipahami dengan baik. Ibu ingatkan insya Allah nanti akhir November kita sudah melaksanakan PAS. Ya, tanggal 29 November kita sudah melaksanakan PAS. Jadi teman-teman sebisa mungkin harus siap ya, lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, dari Bu Umi cukup sekian. Jika Bu Umi ada salah kata, Bu Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang di rumah juga sudah bergabung di Google Meet pada pagi hari ini. Bu Umi matikan dulu ya Google Meet-nya. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir pada PTMT